Halo Papa Mama, berikut panduan bagi Papa dan Mama dalam mendampingi anak untuk ibadah online. Yang pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Berikan pengertian bahwa ini adalah ibadah, jadi tidak sambil main dan makan dan lain-lain ya. Yang kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa Mama mendampingi dan mengikuti ibadah dengan antusias dengan ikut berdoa atau bernyanyi. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silahkan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. Sekian panduannya. Selamat beribadah online. Ibadah online Abi. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online minggu ini. Kak Yosua seneng banget boleh menyapa adik-adik sekali lagi. Kak Yosua mau kasih pengumuman sebelum kita mulai ibadah ya. Adik-adik yang mau memberikan persembahan ke rumah Tuhan, adik-adik boleh titip ke mama atau ke papa, dan nanti mama dan papa boleh transfer ke rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Ya, ingat nanti titipin ke mama dan papa ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Siapa yang semangat mau ibadah, angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang siap ibadah katakan yes. Yang siap ibadah katakan yes, yes. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dalam nama Tuhan Yesus. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di belakang, oke? 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lebih sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenangan, ada kemenangan. Terakhir, ada kemenangan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Adik-adik biarpun di rumah masih tetap semangat. Kak Yosua senang sekali. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau nyanyikan lagu ini sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Luar biasa. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang
taat dengar dengaran. Sekali lagi adik-adik katakan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Lebih sungguh adik-adik katakan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Terakhir, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Adik-adik yang manis, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Kami senang deh boleh bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami siap duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan. Thank you Jesus, I love you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kakak seneng banget ketemu kalian lagi, walau hanya di YouTube aja nih. Oh ya, kakak punya tebakan nih. Coba ya kalian semua tebak ya, hewan apa yang paling kaya? Apa ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah iya, jawabannya beruang. Kenapa ya disebut paling kaya? Karena artinya dari kata beruang. Itu artinya berduit, punya banyak duit. Nah siapa nih dari kalian yang mau punya banyak uang? Punya rumah yang besar, jadi orang kaya dan terkenal. Kakak juga mau nih. Nah, hampir semua orang berpikir kalau kita punya banyak uang, punya rumah yang besar, punya mobil, jadi orang yang terhormat, pasti kita akan bahagia. Ternyata belum tentu loh adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita nih, ada seorang yang kaya sekali di dalam Alkitab, tetapi hidupnya gak bahagia, hidupnya sedih, tidak punya damai sejahtera. Orang ini adik-adik selain kaya sekali juga sangat dihormati, karena ternyata dia bukan orang kaya yang biasa. Dia adalah seorang raja, raja pertama bangsa Israel. Ayo tebak siapa namanya nih? Ada yang tahu nggak? Betul, namanya Raja Saul. Wow, pasti istananya besar, indah,
aman dijaga oleh banyak pengawalnya. Raja Saul juga punya banyak pegawai istana yang siap melayani dengan makanan kerajaan yang enak-enak pastinya. Harusnya hidup Raja Saul bahagia ya adik-adik, aman dan damai sejahtera. Tapi ternyata Raja Saul nggak bahagia. Setiap hari Raja Saul sedih, gelisah, uring-uringan, galau. Hidupnya tidak memiliki damai sejahtera. Kenapa ya? Oh ya, ternyata karena Raja Saul banyak melakukan pelanggaran dan dosa terhadap perintah Tuhan. Tentunya membuat Tuhan sedih sehingga roh Tuhan meninggalkan Raja Saul. Nah adik-adik, waktu Saul dan Daud pulang dari medan perang, seluruh rakyat menyambut kemenangan Daud yang telah mengalahkan Goliat si raksasa raja orang Filistin. Seluruh rakyat berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah ada yang tahu nggak arti berlaksa-laksa itu ada berapa? Artinya puluhan ribu adik-adik. Nah, rakyat lebih memuji Daud daripada Raja Saul. Pujian itu buat Raja Saul hatinya kesal, marah, iri hati kepada Daud. Iblis muncul mencuri damai sejahtera dari hati Raja Saul. Keesokan harinya seperti biasa, Daud dipanggil ke istana untuk bermain kecapi, menghibur Raja Saul. Daud sangat pintar bermain kecapi dan pasti permainan kecapi Daud sangat merdu karena Daud biasa memainkannya dengan hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan sehingga Roh Allah hadir saat Daud memuji Tuhan. Raja Saul yang hatinya selalu sedih, gelisah, biasanya menjadi tenang setelah mendengar alunan kecapi dari Daud. Tetapi kali ini Saul sudah sangat marah, iri hati, dendam, dan sangat membenci Daud. Tiba-tiba adik-adik, Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud yang sedang bermain kecapi. Tetapi Daud berhasil mengelak sampai 2 kali dan lari. Ini pasti karena perlindungan dari Tuhan. Sekarang Raja Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Dalam setiap peperangan, Daud selalu dapat mengalahkan musuh dan semua yang dilakukan Daud berhasil. Daud menjadi sangat terkenal dan seluruh rakyat semakin memuji-muji dan menyayangi Daud. Sementara Raja Saul semakin tidak bahagia, hidupnya tidak damai sejahtera. Kasihan ya Raja Saul, berkuasa, punya jabatan, hebat, tetapi karena pelanggaran dan dosa-dosanya, Roh Allah meninggalkan Saul dan hati Saul kehilangan damai sejahtera. Nah, adik-adik, tahu nggak nih kalian kalau Roh Kudus atau Roh Allah tinggal di hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di hati adik-adik juga loh, luar biasa ya. Roh Kudus inilah yang menjadi penghibur dan penolong di hidup kita. Kalau kita lagi berdosa, tidak melakukan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan sedih adik-adik, akan berduka. Sebaliknya nih, iblis akan senang dan mencuri damai sejahtera dari hati kita semua. Adik-adik, kakak mau cerita nih tentang 2 kakak beradik. Namanya Tini dan Tono. Cerita ini
bukan ada yang di Alkitab ya, tetapi akan menjelaskan supaya kita memiliki damai sejahtera. Kakaknya, ingetin ya adik-adik, namanya Tina. Dan adiknya namanya Tono. Suatu pagi mereka berdua ada di rumah nih, kayak adik-adik semua. Karena mamanya lagi pergi ke pasar. Tini dan Tono bermain bola di rumah. Wah, ada nggak nih adik-adik yang main bola di rumah? Padahal ya adik-adik, mamanya itu udah kasih tahu bahwa nggak boleh main di dalam rumah. Terutama main bola ya maksudnya. Nah, ketika si adik melempar bola nih, prang! Wah, ternyata bolanya kena ke vas bunganya mama mereka. Wah, vas bunganya vas kesayangan mamanya lagi. Karena takut vas bunga yang sudah pecah itu disembunyikan sama Tono, dan Tono memohon ke kakaknya si Tina supaya nggak ceritain tentang vas bunga yang pecah itu ke mamanya. Tina pun setuju, asal Tono setiap hari memberikannya uang jajan Tono ke Tina. Setiap kali Tono tidak memberikan uang jajannya, Tina mengancam akan menceritakan tentang vas bunga yang pecah itu ke mamanya. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan berlalu. Lama-lama Tono berpikir, karena merahasiakan kesalahannya, dia gak punya uang jajan lagi. Selalu diancam oleh Tina, dan hatinya selalu takut, khawatir mamanya tahu rahasianya. Akhirnya nih, si Tono mendekati mamanya. Lalu Tono mengakui kesalahannya dan meminta maaf telah memecahkan vas bunga kesayangan mamanya. Ternyata mamanya gak marah loh adik-adik. Dan mendengar pengakuan Tono, mamanya memaafkan, memeluk Tono, dan tetap sayang Tono. Sejak itu, Tono damai adik-adik, gak takut lagi, gak khawatir lagi. Dan Tina tidak bisa mengancam meminta uang jajan adiknya lagi, karena mamanya sudah memaafkan kesalahan Tono. Sama nih adik-adik, seperti kita. Kalau melakukan kesalahan atau dosa, kita harus cepat-cepat minta ampun adik-adik. Dan tentu saja kita harus bertobat agar Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita. Dan iblis tidak bisa menuduh-nuduh kita lagi dan mengancam kita lagi. Sehingga hati kita memiliki damai sejahtera. Jika kita melakukan kesalahan, walaupun tidak disengaja, kepada mama, kepada papa, kakak, adik, atau ke teman-teman kita harus juga minta maaf ya adik-adik. Say sorry. Jadi hati kita bisa damai sejahtera lagi, punya hubungan yang baik dengan semua orang. Jadi rahasia kita memiliki damai sejahtera nih adik-adik adalah karena kita beriman dan tahu bahwa segala dosa kita telah Tuhan Yesus ampuni dan tanggung di atas kayu salib. Setelah itu, kita harus menjaga hati kita adik-adik, menjauhi dosa dan jangan pernah menyimpan dosa. Jangan kayak Saul ya adik-adik yang iri dan benci. Hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan walaupun dalam keadaan sakit atau masalah, tetap akan memiliki damai sejahtera adik-adik. Nah adik-adik, kita juga harus selalu rajin berdoa, baca Alkitab, melakukan firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh adik-adik. Hati kita juga akan semakin dekat kepada Tuhan. Maka akan keluar nih dari dalam hati kita damai sejahtera.
Oh ya adik-adik, adik-adik juga bisa memuji Tuhan loh, seperti Daud menyanyi lagu rohani dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga Roh Allah hadir dan membawa damai sejahtera untuk kita semua. Kesimpulannya adik-adik, orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus menjaga kekudusan dan hatinya diampuni oleh Roh Kudus akan memiliki damai sejahtera sejati. Yuk sekarang adik-adik kita mau berdoa nih. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati menebus dosa kami. Ingatkan kami Tuhan, jika kami berdosa agar kami cepat minta ampun dan bertobat, sehingga tidak membuat Tuhan Yesus dan Roh Kudus sedih. Kami berdoa supaya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus, sehingga dalam masalah apapun tetap memiliki damai sejahtera. Berkati Tuhan, Mama Papa dalam segala pekerjaannya. Kami percaya Tuhan Yesus akan mencukupkan segala keperluan kami, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami akan melimpahkan damai sejahtera-Mu yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. I love you, Jesus. Amin. Sekian adik-adik ibadah online hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, baca renungan hariannya supaya hati kita dapat selalu dekat dengan Tuhan dan memiliki damai sejahtera. Salam sehat adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.